Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit fitur terbaru di SCPD Chrome Extension ya, yaitu fitur monitoring input dan rekap sumber dana di SCPD Kemendagri. Ya. Oke, nah fiturnya kurang lebih seperti ini ya nanti. Eh, itu nanti ada tombolnya ini ya, lihat rekap sumber dana. Nah, lihat rekap sumber dana. Ini kalau diklik nanti ini kalau ini di halaman list subkegiatan ya. List subkegiatan berarti nanti yang tampil adalah keseluruhan rekap sumber dana dari SKPD yang terkait. Dalam hal ini kan BPKD ya. Ini saya lagi buka BPKD, berarti nanti rekap punya BPKD yang tampil. Nah, tombol lihat rekap sumber dana ini ada di halaman list subkegiatan dan di halaman RKA detail rincian. Jadi di dua halaman ya, halaman list subkegiatan dan detail RKA. Nah, kemarin yang sering ditanyakan kok nggak muncul tombol ini ketika mengakses subkegiatan di SCPD ya, karena secara default kalau kita login sebagai kepala UPD itu nanti halaman yang tampil ketika klik subkegiatan ini adalah halaman perangkat daerah ya, milih perangkat daerah. Jadi kalau di halaman perangkat daerah itu nggak muncul tombol lihat rekap sumber dananya. Saya contohkan aja kali ya. Jadi ketika ini pilih subkegiatan, nah nggak muncul ya. Yang muncul hanya tombol sinkron RKA ke DP lokal. Nah ini untuk sinkron RKA ke DP lokal ini hanya digunakan oleh admin dari bidang anggaran saja. Untuk user SKPD nggak perlu klik ini ya, juga nggak berfungsi ya, nggak berfungsi. Oke, kita buka salah satu ya, tadi keuangan ya. Nah, jika klik SKPD ini, oke, jadi ini ketika sudah diklik SKPD-nya, maka masuk ke halaman list subkegiatan, tombol lihat rekap sumber dananya sudah muncul. Nah, kalau kita klik gitu, loadingnya lumayan lama ya. Jadi nggak saya praktekkan di sini, tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi akan ada dua tabel ya. Yang tabel atas ini sampai yang warna merah ini adalah rekap di SKPD ini. Jadi di BPK ini saya lupa ini dinasnya apa ya. Di dinas ini ada menggunakan 4 sumber dana ya. PAD, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan bagi hasil. Menggunakan 4 sumber dana, kemudian total pagu sumber dana di subkegiatan itu sekian 800 dan yang di rincian 800. Nah, ini yang warnanya merah ini tandanya dia tidak sama ya. Jadi ini contoh ini 893 dengan 876 beda antara yang di rincian akumulasi rincian dengan yang di pagu sumber dana subkegiatan yang di input manual. Yang di input manual nanti bisa disesuaikan ya. Terus ini terus kemudian yang bawah total ini juga bisa, kalau warnanya merah ini berarti tidak sama antara yang rincian dengan pagu sumber dana di subkegiatan ya, tinggal disesuaikan saja nanti yang mau disesuaikan di rinciannya atau yang di pagu sumber dana di subkegiatannya. Yang pagu sumber dana subkegiatan ini yang input kapit ya, user setara kapit. Kalau yang di
sumber dana rincian ini kalau tidak salah user kabit bisa, kepala bisa, operator juga bisa ya. Yang di pagu sumber dana di halaman rincian ya. Jadi pagu sumber dana ini ada melekatnya itu di kelompok belanja. Nah, kalau yang atas ini rekap keseluruhannya. Jadi yang atas, paling atas itu adalah total pagu validasi yang sudah divalidasi sekian. Kemudian yang bawahnya total pagu rincian itu sekian. Jadi harusnya antara validasi dan rincian sama ya. Kalau nggak sama nanti juga warnanya merah. Dan total pagu rincian ini harusnya sama dengan yang pagu sumber dana rincian, total pagu sumber dana rincian. Ini sama kan ya, sama benar berarti. Kemudian yang tabel di bawahnya itu adalah sumber dana per sub kegiatan ya. Jadi contoh ini penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, pagu validasi dan rincian sudah sama. Kemudian sumber dana yang dipakai di sub kegiatan ini ada dana pendapatan bagi hasil. Ini di sub kegiatan yang diinput oleh user kabit. Nah, pagunya sekian, ya kan? Kemudian di sebelahnya ini ada kolom sumber dana rincian yang diinput oleh operator atau kabit, kayaknya juga bisa melekat di kelompok belanja. Ini ada 3 kelompok belanja ya. Cetak, ATK, Mamin, Rapat, tim pelaksana, totalnya sekian, 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 ya. Terus dijumlahkan, jadinya sekian, 125 sekian ini sudah sama dengan pagu sumber dana yang diset oleh kabit. Berarti nggak ada masalah, ini udah benar ya inputnya. Kita lihat ke bawah, nanti ada yang warna merah. Nah, ini warna merah. Warna merah ini menandakan kalau total ini tidak sama ya, antara pagu sumber dana yang diset oleh kabit di sub kegiatan tidak sama dengan total akumulasi rincian ya, yang ada di halaman rincian. Nah, ini tergantung kebijakan mau yang dirubah, mau yang ini yang pagu di sub kegiatan oleh user kabit atau yang di rinciannya, menyesuaikan kebutuhan begitu. Terus nah ini yang merah-merah lumayan banyak, ini perlu penyesuaian. Jadi fitur ini untuk monitoring input sumber dananya ya. Ini kebetulan yang merah-merah ini saja, ada lagi nggak ya di halaman 2 kayaknya. Ini ada 2 halaman ya, di halaman 2. Nah, ini merahnya merah 1 ya, di halaman 2 ini merahnya di sebelah sini. Kalau yang tadi di halaman 1 merahnya di total ya. Kalau yang ini merahnya di sebelah, di tabel atas ini. Ini minus ya. Strip-strip ini menandakan kalau sumber dana pendapatan bagi hasil ini tidak ada di sub kegiatan, tidak diset oleh kabit di sub kegiatan. Nah, silakan nanti yang kayak gini user kabit bisa menambahkan sub kegiatan pendapatan bagi hasil di sub kegiatannya, atau bisa sub kegiatan yang sumber dana yang ada di rincian ini dipindah ke sini ya, menyesuaikan kebutuhan lagi. Jadi ini fitur ini untuk monitoring input sumber dana di SIPD ya. Nah, nanti total rekapannya akan muncul di bagian atas. Terus kalau kita mau, ini yang di halaman list sub kegiatan ya. Nah, kita bisa masuk ke halaman detail rincian. Di sini juga ada tombol lihat rekap sumber dana. Kita klik bisa. Tampilannya akan, kalau ya ini cepat ya, makanya saya bisa praktekkan. Kalau yang tadi lumayan lama. Sama, tampilan total pagu validasi, total pagu rincian, ini untuk sub kegiatan yang bersangkutan ya. Sudah sama. Kemudian nah ini pagu sumber dana sub kegiatannya masih 0, yang disetting oleh
user kabit. Nah, ini bisa disesuaikan dengan pagu rincian. Ini kelihatan juga kan. Jadi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini belum diset sama user kabit. Makanya warnanya merah. Oke, itu untuk penjelasan sedikit tentang fitur lihat rekap sumber dana. Kita cek lagi. Nah, kenapa sih sumber dana di SIPD perlu di setting harus sesuai, harus benar? Karena nanti pengaruhnya ketika migrasi data ke FMIS ya. Di FMIS itu sumber dana sumber dana berpengaruh ke pembuatan aktivitas subkegiatan baru di FMIS. Ya. Terus pembuatan aktivitas di FMIS berdasarkan subunit dan sumber dana. Ya. Dengan menggunakan tool migrasi data, maka satu sumber dana menjadi satu aktivitas. Penatausahaan FMIS menggunakan aktivitas dalam subkegiatan untuk melakukan pencairan anggaran. Nah, ini basisnya penatausahaan di FMIS itu menggunakan aktivitas ya, bukan subkegiatan. Nah, aktivitas sendiri itu terbuat yang penyusun aktivitas itu adalah subunit ya, berdasarkan subunitnya. Jadi ada puskesmas, kelurahan, bagian, itu nanti aktivitasnya sendiri-sendiri dalam subkegiatan. Kemudian sumber dana juga mempengaruhi aktivitas. Jadi kalau dalam satu sub ada dua sumber dana, akan terbentuk dua aktivitas di FMIS. Nah, ini makanya sumber dana di SIPD harus sesuai inputnya, harus benar. Nanti ketika migrasi ke FMIS, penatausahannya juga mudah. Penatausahannya nanti lancar. Ya, ini sumber dana di FMIS. Kemudian selain ya lihat rekap sumber dana ini kan real time dari SIPD ya. Lihat rekap sumber dana ini real time dari SIPD. Kita juga bisa melihat rekap sumber dana itu di WP-SIPD ya. Ini kalau login sebagai administrator tampilannya seperti ini. Jadi contoh ini ada dan keuangan BPKAD, rekapnya seperti ini, ada PAD, dana alokasi umum, lain-lain pendapatan sah, bagi hasil dana desa, pendapatan bagi hasil sekian sekian sekian, totalnya sekian ya. Kalau diklik salah satu PAD, nanti akan tampil halaman rekap sumber dana seperti ini. Nah, ini halaman ini sama dengan tampilan yang ketika kita login sebagai user SKPD. Tampilannya juga akan seperti ini. Kita bisa lihat contoh ini rekap untuk pendapatan ya. Pendapatan asli daerah PAD, sumber dana PAD ini pagunya itu ini ya, di kolom sini ya, pagu sumber dana mapping. Contoh ini ada 79 juta. Ini untuk subkegiatan ini. Penyusunan KUA PPS. Menggunakan PAD, total pagunya 79 ya untuk PAD. Kemudian RKA-nya sekian 79 ya. Yang perlu diperhatikan di sini nanti kolom pagu sumber dana mapping ya. Terus RKA juga bisa untuk referensi. Kemudian ini ada pagu sumber dana SIPD subkegiatan, ini belum disetting. Ini adalah pagu sumber dana yang diset oleh user kabit ya. Nanti di kolom ini. Berarti ini kalau kosong-kosong ini di user kabitnya belum menyeting pagunya ya. Nah, contoh yang sudah disetting itu ini. Contoh ini bagi hasil ya, punya BKD ya. Pendapatan bagi hasil itu
nilainya sekian, pagu sumber dana mappingnya sekian, nilai RKA-nya total RKA sekian, terus pagu sumber dana yang diset oleh user kapit sekian ya. Sama ya, udah bener, cara inputnya udah bener, kita bisa cek totalnya sekian. Nah ini ada yang selisih. Nah kebetulan di sini belum saya ini ya, belum ditanya. Ini contoh ini ada 150 tapi di pagu sub kegiatan di input kabit sekian nilainya, ini enggak sama, belum saya kasih tanda warna merah ya. Jadi map, cuma kalau yang di WPSIPD ini dia datanya enggak real time ya, dia menunggu disinkron dulu datanya oleh tim dari anggaran untuk masuk ke database lokal ini. Gitu. Kalau mau real time menggunakan fitur yang ini, lihat rekap sumber dana ini tadi. Oke, untuk sumber dana cukup ya kayaknya. Kita lanjut ke cara install SIPD Chrome Extension. Nah, ya, ini untuk yang belum pernah install sama sekali ya. Pertama, ya, cari di Google kata kuncinya ini aja, GitHub Agus Nurwanto gitu ya. Udah lumayan banyak yang nyari jadi muncul di halaman pertama. GitHub Agus Nurwanto. Ya, ini. Nah, pilih yang SIPD Chrome Extension ya. Atau kalau kita akses yang atas ini, itu pilih yang SIPD Chrome Extension. Nah, tampilannya kayak gini. Pastikan ini SIPD Chrome Extension. Nanti saya copy linknya ya, ditaruh di deskripsi. Saya taruh di sini atau akses langsung ke linknya aja. Ini ya linknya. Kalau sudah buka ini, nah caranya kita masuk ke yang ke B. Cara satu, download zip dan ekstrak ya. Klik kode, kemudian download zip. Nah, download zip, minta download aja. Oke, taruh di nah, di dokumen aja, taruh di dokumen. Nah, sudah ya. Kemudian show in folder, ingat-ingat tadi ya, show in folder. Nah ini, kemudian diekstrak here. Nah ini, kemudian kita edit ini ya, config.js.example kita rename. Kita cek dulu, download zip dan ekstrak file, buka folder SIPD Chrome Extension master ya, kemudian rename file config.js example ya. Ini kalau kita selesaikan dulu ya cara 1 sampai terinstall ya. Jadi ini tadi kita rename. Nah, kadang di beberapa komputer itu .example-nya nggak kelihatan ya. Itu karena extension name-nya tidak diaktifkan. Ini bisa diklik, extension name muncul ya. Kalau file name extension kita matikan, ini .html tadi nggak kelihatan ya. Ini kita tentukan aja. Kemudian langsung di rename aja. Oke.
Nah, ini diedit ya. Do you want open this open? Nah, ini tampilannya kayak gini. Silahkan konfignya disesuaikan ya. Yang wajib itu diisi adalah tahun anggaran. Untuk 2003 berarti 2003. 2003. 2023 ya Allah. Kemudian ID daerahnya disesuaikan ID daerahnya masing-masing dan SIPD URL X-nya ini tinggal diganti ya. Kalau Madiun Cup berarti ya Madiun Cup. Ya. Kalau ID daerahnya menyesuaikan Madiun Cup itu 89. Yang diedit cukup 3 ini. Tahun anggaran, ID daerah, dan SIPD URL. Kalau sudah disimpan, file save atau klik tombol Ctrl plus save ya. Kalau sudah, kita bisa close ini, kemudian buka Google Chrome lagi, pilih yang tombol 3 ini, tegak lurus ini, klik more tool, kemudian extension. Oke, nah ini saya sudah install banyak extension ya, jadinya penuh. Kalau punya teman-teman mungkin cuma satu saja ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian pojok kanan atas ini developer mode diaktifkan ya. Ini bisa dimatikan tuh efeknya ya, versi dan background pack tidak muncul ya. Ini developer mode diaktifkan, load unpacked juga nanti bisa aktif. Kalau developer modenya mati, load unpacked-nya tidak muncul ya. Developer mode kita hidupkan, kemudian load unpacked ya. Kalau ini berhubung saya sudah pernah install ya, jadi ini bisa di remove. Kalau nanti saya install ulang, jadi ini biarin aja. Silakan load unpacked. Nah, pilih folder yang kita edit tadi, SIPD Chrome Extension Master. Select folder. Nah, muncul ya. Yang ini atau yang ini? Yang ini ya. Versi terbaru saat ini 28.6. Ini baru update ya. Kalau 28.5 berarti ini yang lama. Nah, ini silahkan dihapus yang nggak kepake. Jangan sampai ada 2 Chrome extension yang aktif ya. Ini saya hapus saja yang ini. Cara ngapusnya, klik aja yang remove. Kalau ada 2 ya, kalau cukup sudah ada 1 yang aktif ya udah. Cara installnya gitu ya. Kalau sudah terinstall seperti ini, nanti ketika mengakses SIPD Kemendagri akan muncul tombol-tombol ini ya. Dan yang utamanya ini adalah tombol yang lihat rekap sumber dana yang dipakai oleh SKPD untuk monitor input dan rekap sumber dana. Nah, itu cara pertama ya. Cara pertama setelah buka folder SIPD Chrome Extension Master, kemudian rename file config.js, edit file config.js, simpan perubahan, buka browser, halaman Chrome Extension, jika belum aktif, aktifkan dulu tombol developer mode ya. Jika belum pernah diinstal, maka klik tombol load unpacked, pilih folder SIPD Chrome Extension Master tadi, kemudian kalau sudah berhasil akan muncul extension baru bernama SIPD Merah Tools ya. Nah, cara 2 ini ya, cara 2 ini menggunakan aplikasi Git. Nah, saya biasanya pakai ini ya untuk pengembangan dan mempermudah update menggunakan aplikasi Git. Jadi pertama adalah download dan install dulu aplikasi Git ya. Linknya ini Git for Windows kata kuncinya.
Silahkan dicari, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Git for Windows. Nah, ini silahkan di-download, kemudian diinstal saja Git for Windows-nya. Nanti .exe-nya di-run, kemudian ikuti perintahnya, di oke saja semuanya sampai akhir. Dan setelah finish, nanti setelah finish ya, pilih salah satu folder kerja di File Explorer, Windows, dan klik kanan. Pilih menu Git Bash Here. Nah, nanti akan ada menu Git Bash Here ya. Itu kita buka. Jadi contoh kita mau downloadnya di folder dokumen ini ya. Klik kanan saja. Nanti akan ada ini Git Bash Here dan Git GUI Here ya. Pilih yang Git Bash Here. Nah, di beberapa laptop mungkin nggak ada ya tombol ini, tapi nanti di bagian paling bawah klik aja Show More Option ya. Klik show More Option, kemudian klik Git Bash Here. Nah, tampilannya kayak gini kurang lebih ya. Ini aplikasi Git. Kemudian kita perlu tahu alamat repositorinya di GitHub. Itu alamat yang ini tadi, SCPD Chrome extension-nya ya. Klik di cara bukanya tadi ya, ketik aja GitHub Agus Nurwanto, kemudian pilih yang SCPD Chrome extension, klik kode. Kalau yang sebelumnya kita download zip, yang sekarang kita copy ini, klik aja ini tombol copy ya, klik tombol copy ini. Kemudian kita masuk lagi di sini, git bash-nya, kita ketik git clone ya, klik kanan paste. Nah, kemudian enter. Aplikasinya akan mendownload SCPD Chrome extension dari server GitHub ke komputer kita ya. Tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah. Kalau sudah selesai gini, di folder dokumen akan muncul folder ini SCPD Chrome extension ya. Bedanya sama yang download zip tadi, kalau download zip itu nanti ada ada main master ini ya di belakangnya, ada kata master di belakang. Kalau yang pakai Git itu secara default dia nggak ada masternya di belakang, jadi cuma SCPD Chrome extension sesuai dengan nama repositorinya. Kita masuk dalam. Nah, di dalam ini ada folder ini ya, .git. Ini jangan kita apa-apain, biarin aja karena ini yang dipakai oleh aplikasi Git-nya. Sama, kita perlu mengedit config.js, membuat config.js-nya. Kalau menggunakan Git, config.example-nya jangan di rename ya, biarin aja. Jadi cukup di copy paste ya. Kalau pakai Git, config.js.example-nya jangan di rename, tapi di copy paste. Nah, hasil copy-nya ini yang kita rename jadi config.js. Oke, config.js-nya kita edit sesuai sama yang di awal tadi, tahun anggaran, ID daerah, dan SCPD URL-nya. Kalau sudah, kita bisa langsung ke sini, titik 3 tegak lurus, More Tool, Extension. Nah, sama developer mode diaktifkan, pastikan sudah aktif, langsung klik Load Unpacked. Ya, pilih folder SCPD Chrome extension yang sudah kita edit dan select folder ya. Nanti otomatis akan muncul extension seperti ini, SCPD merah tool. Nah, sampai di sini untuk install sudah berhasil ya.
nanti ditandai ini sudah ada extension ini, dan ketika kita mengakses SIPD akan ada tombol-tombol tambahan ya. Seperti ini, lihat rekap sumber dana. Kemudian setelah cara install Chrome extension, kita masuk ke cara update-nya. Ya, kalau ada update lagi di SIPD Chrome extension. Nah, ini ngelihat update-nya ini itu bisa di halaman GitHub-nya ya. Di GitHub ini kalau kita bisa monitor, di sini ada nama-nama folder dan kodenya. Kemudian yang sebelah sini adalah catatan pengembangan. Yang di belakangnya ini di kolom paling ujung adalah waktu pengembangan ya. Nah, ini ada 5 hours ago. Jadi 5 jam yang lalu di hari ini. Hari ini 5 jam yang lalu ya. Jadi ini kan baru update. Belum ada sehari update-nya. Nah, nanti kita bisa tahu nih, oh ternyata ada update yang terbaru, baru 1 minute ago gitu. Nah, kita bisa perlu ngupdate ya yang di lokal. Nah, kalau yang cara satu itu download zip. Prosesnya adalah sama dengan yang waktu install, cari di Google, GitHub Agus Nurwanto, kemudian masuk ke reponya, download zip, extract file, buka folder SIPD Chrome Extension Master, copy. Nah, ini copy file config.js dari folder yang lama dan atau buat lagi file config.js yang baru sesuai tahapan 2D sampai 2F ya. 2D ini sampai 2F. Selanjutnya hapus folder yang lama agar tidak memenuhi hard disk komputer. Nah, kalau download zip ini ketika mau update Chrome extension yang terbaru, itu kita harus, kan zipnya jadi banyak ya. Kalau nggak dihapus dan ini menumpuk di komputer, nanti bingung sendiri, banyak foldernya yang dipakai yang mana. Dihapus ya. Nah, kemudian kalau sudah disetting config.js-nya, buka Google Chrome, tekan tombol 3 titik, tegak lurus di pojok kanan atas, pilih More Tools, Extension. Di halaman Chrome Extension, jika belum aktif, aktifkan dulu tombol Developer Mode di pojok kanan atas. Nah, cara satu, hapus atau remove extension yang lama. Ya, kalau sudah ada ya, More Tools, Extension, ini sudah ada. Ini kita hapus saja. Di remove, kemudian load unpacked. Kita load folder yang baru kita download tadi, kita setting tadi. Itu kalau pakai cara yang download zip. Nah, kalau yang cara 2 pakai ini update script dengan aplikasi Git. Jadi kita cukup masuk ke sini, SIPD Chrome Extension, klik kanan aja, terus Git bash here. Ya, ini. Kemudian kita tinggal tekan perintah git full origin master. Kita tunggu. Nah, kalau ada update dari repository SIPD Chrome Extension, nanti ada natifnya di sini ya. Ada data yang ketarik gitu ya. Kalau ini already up to date, menandakan bahwa kode yang di komputer kita sudah yang paling update. Sudah yang paling update. Kemudian seumpama ada yang update terbaru ya, kita git full origin master, kemudian masuk ke halaman Chrome Extension, kita cukup tidak perlu di remove ya, ini cukup di reload ininya saja. Nah, ini contoh ini, klik. Nah, otomatis kalau ada update
versi otomatis akan terupdate ya, tadi 28.5 jadi 28.6, jadi cukup di reload gini aja. Jadi kalau ada perubahan di kodenya cukup di reload agar extensionnya jalan lagi. Cara update-nya seperti itu ya. Jadi ada dua cara, menggunakan download zip atau pakai aplikasi Git. Ini nanti keterangan ini saya taruh di deskripsi video ya, bisa dicek. Oke, sementara dari saya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di grup ya. Ada grup Telegram juga untuk diskusi umum. Jadi di halaman CCPD Chrome Extension ini di bawah ada grup Telegram. Silahkan bisa koordinasi nanti di grup Telegram ini bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.